sampai dengan ciri-ciri dan kriteria sistem tersebut ya. Nah, di akhir perkuliahan saya ada apa melanjutkan diskusinya dengan memperhatikan beberapa example latihan, contoh latihan ya. Saya akan coba share di sini. Kebetulan ada dua contoh kasus yang saya ambil dari buku kita, textbook kita, Mechanical Vibration, ya, pengarangnya Simresi Rao. Saya coba share ya. Bersama-sama kita lihat ya, dan kita bersama-sama membahas ini dari kajian yang sudah kita bahas minggu lalu, dan kalian mencoba untuk memahami selama waktu 1 minggu setelah perkuliahan, maka kita masuk kepada uh, pembahasan ini. Sebetulnya ini contoh yang saya ingin kalian coba di rumah ya, memahami lebih dalam tentang kasus-kasus yang ditampilkan di sini. Oke, saya langsung saja ke example 213 di sini ya. Di sini ada kasus mengenai apa uh, root ya, root dan root locus representation yang kita gunakan untuk merepresentasikan sistem yang sedang kita pelajari ini ya. Jadi medianya itu kita menggunakan sebuah representasi yang disebut root locus ya. Minggu lalu kita sempat mencoba menganalisis sendiri ya dari kasus-kasus yang sederhana dari getaran mekanik. Nah, di sini kita lihat ada sebuah sistem yang sudah dimodelkan dalam bentuk matematika model. Ya, di sini sebuah governed equation ya, atau persamaan matematika yang sudah dibangun ya dari sistem. Tentunya kalau sudah menjadi seperti ini, kita sudah tahu tuh urutannya tuh ya. Sebelumnya kita buat dulu free body diagram, kemudian kita buat matematika model, kemudian kita convert ke bentuk Laplace transform. Nah, ini yang kita lihat di sini sudah dalam bentuk Laplace ya. Semua sudah dalam domain S ya. Yang tadinya domain X ya, atau domain XT atau domain waktu ya, kita rubah menjadi domain S ya. Kita lihat di sini 3S kuadrat plus CS plus 27 sama dengan 0. Oke. Nah, ini sistem kita nih. Ya, ini sistem kita sudah dalam bentuk matematika. Bentuk matematika yang sangat tipikal untuk sebuah sistem getaran. Dan kita bisa melihat ini adalah sebuah persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial ya dengan apa akar 2 ya, artinya kalau dalam domain waktu dia dalam turunan kedua ya dari waktu. Nah, di sini direpresentasikan dalam bentuk S ya, S kuadrat. Nah, properti-propertinya pun kita juga sudah mengenal ya. Di sini ada konstanta 3 ya, ada konstanta 3, konstanta C ya. Kalau kita dengar lihat C ini kita udah tahu berarti dia dalam bersanding dengan S ya. Maka ini adalah komponen damping ya, dengan damper koefisiensi. Cuma tidak tidak nilainya masih unknown ya, belum diketahui. Jadi hanya simbol C-nya saja sebagai perwakilan konstantanya. Namun value 27 ini kita sudah tahu ini adalah yang disebut
konstanta K di situ ya. Jadi ada K merepresentasikan dia komponen daripada spring ya, pegas. Ya. Jadi ada konstanta M yaitu 3 ya, ada konstanta C unknown dan ada konstanta K 27. Ya, kita lihat dari persamaan. Jadi kalian sudah bisa memahami itu maksud arti dari persamaan diferensial ini. Ya. Nah, kemudian dari persamaan diferensial ini pangkat 2 ya, maka kita bisa mendapatkan nilai rootnya ya untuk mendapatkan nilai C dan lain-lain kita perlu cari dulu nilai rootnya, nilai akarnya dengan menggunakan persamaan akar ya. Root of equation ini dia ya, S1 atau S2 karena dia ada dua possibility ya. Akarnya ada dua di sini, ada S1 dan S2. Di sini ditulis S1,2, artinya S1 atau S2 ya. Itu rumus persamaannya adalah minus C plus minus ya. S1-nya plus S2-nya minus nih nanti ya. Akar C kuadrat minus 324 ini udah dikali ya. 4AC ini hasilnya 324. Ya kan? 4AC artinya 4 kali 3 ya. 4A 4AC ini maksudnya ini ya 27 nih ya. Bukan C ini ya maksudnya kalau ini A B C kan A-nya 3, B-nya C, C-nya 27. Maka nilainya langsung ditulis 324 per 2A ya. 2 kali 3 dapat ya. Ini rumusnya. Oke. Nah, di sini ada kriteria di mana kita akan memvariasikan nilai C-nya. Kenapa kita ingin variasikan? Kita ingin melihat apa pengaruh daripada sistem ini ketika nilai konstanta dampingnya kita variasikan. Ya kan? Kita ingin melihat apa apa perubahan di dalam sistem tersebut ketika damping koefisiennya kita variasikan. Artinya apa itu? Artinya dampernya tuh memiliki berbagai macam opsi yang ingin kita aplikasikan ke dalam sistem. Ya. Namun sebelum kita memilih opsi yang terbaik, kita perlu melihat dulu, memvariasikan, sehingga kita bisa melihat nilai value C yang mana yang kira-kira sesuai dengan apa kebutuhan kita, ya. Oke. Di sini ditulis by varying the value of C greater than zero. Artinya kita variasikan nilai C-nya ini lebih besar dari nol. Misalnya bisa 0,1, 0,2, 0,3, pokoknya besar dari nol. Ya. Oke. Nah, kita akan coba memvariasikannya. Tentu kita akan memulai dulu nilai C ini sama dengan nol. Ya. Jadi mulai C sama dengan nol, kemudian nanti C sama dengan 1, 2. Jika kita lihat di sini, ini dibuat tabel. Ini bagusnya kita buat tabel ya, kayak gini nih. Jadi kalau kita buat tabel, maka kita bisa memplot atau mendapatkan nilai-nilai S1 dan S2. Contoh, kalau value C-nya 0, maka kita akan mendapatkan nilai S1-nya plus 3i. Value S2-nya minus 3i. Naikin ke 2, dapat nilai ini. Naikin ke 4, ke 6, 8, 10, dan terserah kamu mau naikin sampai berapa ya. Kamu juga bisa memvariasikan, nggak mesti 0, bisa juga 1, 2, 3, 4. Ya. Uh, dicoba sendiri kira-kira
dapat nilai berapa. Tapi paling tidak ini dari contoh ini kita bisa dapatkan apa pemahaman dulu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu nilai-nilainya ya S1. Nah, di sini terus baru kita bisa plot. Ya, kalau kita udah dapat nilai-nilainya nih di sini sampai 1000 ya. Baru kita bisa plot di mana S1, di mana S2 ya. Nah, cara plotnya seperti ini. Kita buat dulu apa koordinat sistem untuk apa S-plane ya. Ini adalah apa S-plane dengan menggunakan imaginary axis yaitu vertikal ya, sumbu vertikal dan real axis sumbu horizontal ini ya. Nah, ini sudah di, dibantu di plot ya. Di dalam buku ini kita tinggal uh, lihat saja. Ya, saya coba perbesar ya, biar nampak lebih jelas. Ya. Nah, nah, di sini kita lihat nih, kalau C 0, maka S1-nya plus 3i dan minus 3i. Ya. Ini S1, S2 ada di sini. S1, S2. Ya, titik. Ya, sebuah titik untuk nilai C sama dengan 0. Kita naikin lagi. C-nya 2. Nah, C-nya 4, 8. Dan seterusnya, maka kalau kalian betul-betul menandai titik-titik berdasarkan variasi nilai C, maka C ini akan bergerak ya. Yang yang C pada apa S1 ini dia akan bergerak masuk ke zona sebelah kiri imaginary axis. Begitu juga untuk S2, dia akan bergerak ke kiri memasuki zona apa negatif real axis ya. Ini yang sebelah kiri kita nih saya sebut sebagai zona negatif real axis dan yang di sebelah kanan adalah zona positif real axis. Ya. Kalau saya arahkan ke atas, maka zona ke atas itu adalah negatif imaginary axis dan ke bawah kebalik. Sorry. Yang ke atas itu positif imaginary axis, yang ke bawah negatif imaginary axis, ya. Nah, kebetulan untuk root S1 ketika nilai value C ditambahkan dari 0 menuju nilai tertentu, maka dia bergerak mengikuti jalur seperempat lingkaran ya. Ini kan kira-kira menyerupai keliling seperempat lingkaran yang berada di zona negatif real axis dan positif imaginary axis. Atau kita sebut ini dalam kuadran 2 ya. Kalau saya sebut di sebelah ini uh, di sebelah ini kuadran 1 misalnya ya. Ini kuadran 2. Kalau saya bedakan ya, kuadran ini kuadran 3 ya daripada koordinat ini dan ini kuadran 4 ya. Nah, untuk root S1 kenaikan nilai C akan merubah titik S1 itu ke arah kuadran 2 daripada grafik S-plane. Dan root S2 dia bergerak menuju kuadran 3 grafik S-plane. Kedua-duanya sama-sama menuju negatif real axis. Coba perhatikan ini ya, dia bergerak berujung di sini, di titik ini. Ya, ketika S1, S2 sama dengan minus 3, di mana C-nya itu nilainya 18. Coba kita perhatikan ya.
ininya apa tabelnya ya. Kita boleh pastikan tabelnya. Ketika nilai C-nya 18 ya, ini 18 ya. Kita lihat root S1 dan S2 memiliki posisi yang sama, yaitu -3 pada sumbu real negatif real axis ya. Dan terbukti di sini ya, kalau dalam grafiknya dia berada di sini. Oke. Nah, kita coba mau naikin lagi nilai C-nya. Ya, kita mau lihat kemana arahnya para root S1, S2 ini berakhir gitu. Ketika kita menaikkan nilai C-nya dari 18 ke 20, kemudian 30, 40, dan 50, dan seterusnya, maka kita lihat untuk root S1, dia ke arah negatif -1. Dari -3 ke -1. Berarti dia berkurang apa bertambah nilainya? Bertambah ya, dari -3 ke -1. Dia menuju titik nol ya. Menuju titik nol, pusat sumbu koordinat ya. Kalau kita lihat di sini ya, S ya, dia menuju titik sumbu koordinat di sini ya. Nol ya. Dan apa S2-nya, value S2 dia -4. Berarti dia apa? Berkurang apa bertambah? Berkurang dari -3 ke -4 ya. Maka dia bergerak ke sana, ke kiri ya, ke kiri ya. Nah, maka dia semakin menjauh dari di awal dia semakin mendekat ya. Ketika C0 sampai C-nya 18, S1 dan S2 tuh saling mendekat. Kemudian bertemu di titik C sama dengan 18. Kemudian mereka saling menjauh ya. Yang satu menuju 0, yang satu menuju tak hingga ya, infinity. Oke. Nah, jadi inilah kira-kira gambaran bentuk dari sebuah sistem yang berdasarkan sistem persamaan diferensial apa dalam kuadrat 2 ya, dalam uh, apa yang melibatkan sistem tadi itu ada massa objek M, kemudian ada damping koefisiensi, dan juga ada spring konstan K. Maka sistem yang memiliki 3 komponen tersebut, dia memiliki pola grafik seperti ini. Ya. Ini pola daripada, bisa disebut ini adalah pola daripada sistem underdam. Ya, underdam system. Underdam system polanya seperti ini. Dan kita bisa memilih kira-kira kita ingin mendesain sebuah sistem itu dalam bentuk koefisien C dan K yang seperti apa, maka kita bisa memanipulasinya dari dengan melihat grafik root locus ini. Kita bisa pertama kita bisa mensimulasikan ya, kemudian selanjutnya kita bisa mendesain ya sistem kita sesuai dengan yang ingin kita harapkan. Nah, dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan ya. Atau ada yang kurang paham atau bagaimana?
Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Nah, saya berharap kalian juga boleh mencoba sistem-sistem yang lain, ya, dengan cara metode seperti ini. Ini metode sederhana yang manual. Ini cara manual ya. Tapi ada lagi cara yang lebih advance, kita menggunakan software. Nah, dalam hal ini saya merekomendasikan sebuah software yang namanya MATLAB Simulink, yang memang itu uh, cukup familiar buat di kalangan akademisi ya, universitas, untuk mensimulasikan sebuah fenomena dalam fisika atau engineering. Termasuk juga kita membuat plot seperti ini ya. Nah, namun konsep dasar dari perhitungan ini kita juga perlu kuasai ya. Ini kan dasarnya ya. Ini kita pahami dulu secara manual ya, perhitungannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, eh, perubahan dalam konstantase. Nah, di sini kita diberi lagi satu contoh. Tadi kan variation of damping koefisiensi ya. Sekarang kita mau coba di apa disuguhkan sebuah variasi dalam spring konstan. Nah, berarti konstanta pegas. Apa itu konstanta pegas? Simbolnya K ya. Berarti yang unknown-nya K nih. Konstanta dampingnya C justru known, diketahui di sini. Nah, kita bisa lihat di sini sebuah persamaan matematika ini ya. Ini kebalikannya. Tadi kan C-nya unknown ya. Sekarang K-nya unknown. Ya, S kuadrat 16S plus K sama dengan 0. Langsung kita gunakan root of equation dan dapatkan nilai S1, S2. Ya, maka kita dapat nilai S1, S2-nya seperti ini. Ya. Nah, terus kita coba gunakan tadi cara metode dengan menggunakan tabel, kemudian kita coba plot ya. Kurva root locusnya kita coba plot sendiri ya, secara manual ya. Nah, kemudian lihat seperti apa tuh perubahannya. Nilai nilai S1, S2-nya tuh berapa tuh dia ya. Kalau K-nya 0 misalnya, K-nya 1, 2, 3, coba variasikan ya. Seperti yang sebelumnya, apa contoh yang sebelumnya ya. Di sini cuma ada keterangannya. Since the spring stiffness cannot be negative for real vibration system, we consider the variation of the value of K from 0 to infinity. Ya. Nah, jadi kita bisa memvariasikan persis seperti yang sebelumnya nilai C untuk nilai K ini dari 0 to infinity. Ya. Di sini juga disebutkan ketika nilai K ini lebih besar daripada 64, ya, the root becomes complex conjugate. Ya. Complex conjugate itu maksudnya ini. Ini area yang di sebelah kiri imaginary real axis itu juga kita sebut sebagai complex conjugate zone. Ya, di sebelah sini. Ya. Area yang biru ini ya dari 0 ke sebelah kiri ya itu kita sebut complex conjugate zone ya. Complex conjugate zone di sebelah kiri imaginary real axis ya, complex conjugate zone. Nah, maka kita bisa
kesandingkan di sini, ya. Jadi root menjadi kompleks conjugates, ya. Artinya nilai rootnya itu kompleks conjugate seperti ini nih, ya. Ini kompleks conjugates, ya. Ada nilai i, ya, plus i. Nah, ini kompleks conjugates, ya. Ini kompleks conjugates. Oke. Nah, the root for different value of k are shown in table 2.2, ya, tabelnya di 2.2. Ya, kalau untuk k, nah ini dia. Ini dia nih. Kalau kita coba variasikan nilai k dari 0, 16, 32, 48 misalnya, ya, kita akan dapatkan nilai root S1, S2-nya. Nah, kemudian kita plot. Nah, gimana kita plot? Oh, ternyata ini kita plotnya. Ini plotnya agak berbeda nih. Ya. Kalau tadi 0, kalau ketika K-nya 0, ya, coba perhatikan. Ini kalau K-nya 0. Ini dia ada di titik minus 16. Ya. Dan 0. Jadi ada dua nih. Ya, ada dua. Ketika K 0, dinilai di 16 dan di 0. Ya, 16 dan 0. Terus kita coba naikkan. Naikkan ke nilai-nilai selanjutnya. Ke K48. Nih, ya, ini K48. S1, S2-nya, ya. Ya, kemudian K64. Nah, ketika K64, ya, S1 S2-nya sama nilainya, yaitu berapa di sini? Nilainya sama, ya. Minus, mungkin minus 7 nih, ya. Kemudian kita naikin lagi nilai nilai K-nya, oh, ini K-nya 64 nih, ya. Ini K-nya 64. Kalau K-nya 64 nih, dia S1 S2 nilainya sama. Kemudian naikkan lagi nilainya K80. Nah, K80 kita dapatkan nilai S1 dan S2 kembali dia saling menjauh. Yang satu naik ke atas, ya, yang satu ke bawah. Ya. Ini K80. Ya. S2. S1-nya ke atas, ya, ke arah positif imaginary axis, dan yang satu turun ke bawah ke arah negatif imaginary axis. Terus kita naikkan lagi misalnya, ya, sampai K-nya ini K80 sampai K128 kita naikin nilai. Ternyata rootnya saling menjauh, ya, saling menjauh nih. S1-nya terus ke atas ke arah infinity, nggak tahu sampai mana tuh. Kalau kita naikkan lagi nilai K-nya bisa terus naik ke atas terus tuh, ya. Nah, disinilah apa keunikan dari grafik ini, ya. Dia, ya kan, coba lihat nih 128 dia juga semakin jauh, ya, semakin jauh. Oke. Nah, ini juga polanya kira-kira kalau kita variasikan nilai konstanta C dan K, kita sudah tahu di mana kira-kira nilai root S1 dan S2. Karena mengetahui posisi root di dalam grafik root locus, itu juga bisa membantu kita dalam desain. Kita juga bisa melihat karakteristik daripada sistem, ya. Walaupun kita bisa lihat dari nilainya, ya, kalau dia complex conjugates, ya, seperti apa yang ada di tabel tadi, kita bisa tahu bahwa sistem ini masih berada di dalam zona stabil, ya. Kalau di sebelah kiri imaginary axis kan zonanya stabil, ya.
Nah, tapi dalam kestabilan itu kita juga bisa menentukan mana yang terbaik dari kestabilan itu dengan kita mencoba mencari nilai-nilai yang sesuai untuk nilai K dan nilai C-nya. Ya. So, jadi di sini contoh kita dalam mempresentasikan apa karakteristik sistem kita ya dengan menggunakan Rotlekus representation. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kemudian di tabel 23 ini kita lihat lagi variasi dari nilai M ya. Tadi kan kita udah variasikan nilai C, variasikan nilai K. Nah, ini sekarang kita coba memvariasikan nilai M dengan apa matematika model yang sama yang masih masih sistem kita ya. Oke, kita coba variasikan ya dari nilai M1, 2 sampai naik terus sampai berapa nih? Sampai 1000 bahkan ya. Ya, kita ingin tahu apakah apa ada perubahan apakah ada pengaruh dalam grafik road locus ini ya. Maka kita bisa lihat dari tabel ya, ketika value nilai M-nya meningkat, kita lihat value M itu kita lihat di grafiknya di sini ya, di graf figur 241 ya. Ketika nilai M 0 ya, ini nilai M 0 ya. S1 sama dengan S2 ya. Ya, kita lihat S1 sama dengan S2. Coba kita lihat tabelnya. 0, oh ini belum ada nolnya ya. Tapi di sini kalau M0 demikian. Terus M1, coba kita lihat M1. Di sini sorry. Ini kepada saat M apa nilai M-nya 2,45 di sini ya. Ini di titik ini kita bisa lihat nilai M-nya 2,45 ya. Ketika M-nya 2,45 maka nilai nilai S-nya ya di sini kira-kira dari tabel ini di sini dilihat eh, S-nya itu mulai di titik ini nih, ya minus 2,8571. Ini S1 sama dengan S2 ya. Ketika M sama dengan 2,45. Terus ketika nilai M mulai naik ya, dia mulai menjauh dari titik ini yang S1-nya ke arah atas ya, S2-nya ke bawah ya. Ketika nilai M meningkat ya, dia saling menjauh, yang satu ke arah positif imaginary axis ya,
kompleks conjugate, yang S2 ke arah negatif uh, imaginary axis, atau kita sebut di zona kuadran 2 untuk S1 dan zona kuadran 3 untuk S2. Mereka juga membentuk lintasan seperti lingkaran, ya, setengah lingkaran untuk S1, juga setengah lingkaran untuk S2. Dan pada akhirnya berakhir di titik M mendekati infinity. Artinya kalau nilai M-nya semakin tinggi sampai infinity, ya, misalnya ya, maka dia akan mendekati nilai 0. Semakin mendekati nilai 0, ya. Kita lihat di sini ya, minus 0,007 untuk real axis dan plus 0,1412 i untuk imaginary axis. Untuk S1, S2 juga mendekati 0, minus 0,00 ya, dan minus 0,1. Ya, jadi kalau diteruskan misalnya terus 1001, 1002, 10.000, bahkan setinggi-tingginya nilai M, maka kita bisa melihat S1 sampai S2 ini akan mendekati nilai 0. Nah, ini saya ingin kalian buktikan, ya, buktikan dengan menggunakan software MATLAB, ya. Ada beberapa tutorial di buku RAW, juga ada cara mencoba membuat plot dalam MATLAB, ya. Tentunya kalian harus menyiapkan dulu itu matematika model dan lain sebagainya. Kemudian eh, izinkan MATLAB untuk membantu kalian menggambar road locus representation di dalam MATLAB, ya. Simpel aja, sebenarnya banyak cara, metode yang bisa kalian pelajari. Saya juga tadi share beberapa tutorial dalam MATLAB. Namun kalau mau lebih simpel, kalian bisa gunakan ChatGPT, ya. Kalian bisa meminta petunjuk dari ChatGPT untuk bagaimana memplot sebuah persamaan diferensial di dalam MATLAB untuk merepresentasikan root locus grafik itu, ya. Ya. Nah, sekarang kita, ya, itu tadi ya, kembali ke apa latihan kita yang kita apa yang saya share ya dari PPT yang minggu lalu. Jadi saya ingin kalian mencoba sekarang, coba buka MATLAB, ya. Kalau ada software MATLAB di laptop, kalian boleh buka dan kalian mencoba untuk memplotnya. Terlebih lagi yang berkaitan dengan project, ya. Kalau nanti kalian ada project, nanti saya ingin ke setiap kelompok tuh bisa mempresentasikan hasil-hasil simulasi dengan MATLAB, ya, yang mana bisa dijadikan bukti eh, grafik atau perhitungan dengan memanipulasi nilai-nilai konstanta K, konstanta C, konstanta M, untuk melihat karakteristik dari sistem-sistem yang apa uh, kalian kaji di dalam project nanti, ya. Nah, tentu saya juga berharap kalian sudah bisa juga mengerti tentang transfer function, ya. Kalau di dalam uh, teknik kendali, kalian mungkin sudah mulai mengenal transfer function, ya.
Jadi dalam persamaan diferensial sistem kita ini, kita bisa merubah ke dalam bentuk transfer function. Ya. Nah, coba kita lihat nih, saya coba ambil contoh ya. Eh, Bagaimana membuat eh, simulasi di dalam MATLAB. Ya. Saya coba share yang simple ya. Di sini eh, kita coba pakai GPT misalnya, ya. Simple ya. Nah, di sini kita dibantu ChatGPT ya untuk mempersingkat tutorial kita. Di sini sudah ada satu pola dari persamaan diferensial untuk vibrational system, yaitu diwakili dengan second order vibrational system, ya, yang mirip dengan sistem kita tadi, ya, mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan ft, ya. Ini polanya persis seperti contoh tadi ya, di mana M itu adalah konstanta M, C damping coefficient, K stiffness atau spring constant. Ya, XT itu displacement. Tapi kita perhatikan ini masih dalam bentuk time domain ya. Kita harus rubah ke dalam bentuk Laplace transform. Ya, nah ini bentuk Laplace-nya. Jadi kalau ada persamaan diferensial seperti ini, kita rubah ke dalam bentuk Laplace, di mana kita akan mendapatkan nilai GS ya. Ini GS-nya. Ya. Nah, GS ini adalah transfer function, di mana GS ini sama dengan 1 per ms kuadrat per cs plus k. Ya, mirip seperti yang persamaan kita tadi, cuma dia udah dalam bentuk transfer function. Ya, mudah sekali mentransformasikannya ya. Kalau udah dalam bentuk second order differential equation, kita bisa langsung menggunakan pola ini. Tinggal kita masukkan aja konstantanya di situ sebagai ganti apa koefisiennya. Kemudian kita gunakan gain untuk Rho locus, nilai K sebagai gain di sini, ya, di mana K-nya kita simbolkan untuk sebagai denominator di atas sini ya. Nominatornya kan di bawah nih, S kuadrat plus CS plus K ya. Nah, di sini nilai K-nya memang 0 ya. Nah, dari persamaan ini kita juga bisa merumuskan juga natural frequency dan damping ratio zeta. Ya. Nah, kalau kita sederhanakan persamaan yang di atas ini, ya, ya kalau kita kali 1 per M, semuanya, semua komponen kita kali 1 per M, maka kita akan dapat ini, S kuadrat plus C per M S plus K plus K per M sama dengan 0. Ya. Kita sederhanakan sini supaya kita mendapatkan hubungan dengan natural frekuensi omega n. Nah, ini kan natural frekuensi nih. Kemudian ada damping ratio. Ini kan kita tahu rumusnya nih. Ya, di buku juga ada. Kita bisa gunakan ini ya. Nah, dari persamaan ini kita gunakan root of equation di sini ya.
Ya. Nah, di sini ada nilai poles ya. Kita tahu kalau yang disebut nominator, rootnya itu kita sebut poles ya. Masih ingat ya pelajaran teknik kendali sudah masuk sampai sini belum? Ada zero poles. Kalau nominator, rootnya kita sebut poles. Kalau denominator, rootnya kita sebut zero. Karena di sini yang kita punya hanya nominator, maka kita hanya menggunakan istilah poles ya. Nah, dalam menentukan nilai-nilai poles, kita menggunakan root of equation ya untuk mendapatkan nilai S1 dan S2. Maka kita dapatkan nilai ini ya. Ini kan root of equation ya. Nah, kemudian nilai S inilah yang menjadi trajektori plot kita. Ingat kan tadi grafiknya S-plane ya, kita bisa membuat plot kalau kita sudah mengetahui nilai S-nya, nilai root-nya. Nah, maka kita bisa memplot trajektorinya. Ketika kita tadi tuh kita variasikan nilai C ya nilai K, maka kita bisa melihat bagaimana pergerakan atau trajektori pulse S1 dan S2 itu bergerak ya ketika memvariasikan nilai konstanta tadi ya. Nah, di sini kita bisa memvariasikan nilai K misalnya. Kalau kita tingkatkan nilai K-nya itu seperti apa bentuknya. Kita coba tingkatkan nilai C bagaimana, kita tingkatkan nilai M bagaimana, gitu ya. Nah, nah di sini alhamdulillah diberikan program untuk di MATLAB. Nah, ini kalian bisa tinggal coba aja nih ya. Coba kalian buka MATLAB, kalian coba declare dulu nilai-nilai konstantanya dari nilai M, nilai C, nilai K. Ya, nilai M-nya satu ya, karena di sini kan M-nya satu ya. M-nya satu. Ini ya, di sini satu per K ya. M-nya satu. Kemudian nilai C-nya 2 misalnya. Nilai K-nya 5 ya. Di sini kan ada persamaan dari di atas ya. Kita coba nilai-nilai itu kita coba simulasikan sendiri misalnya ya M1C2K5 ya. Kemudian ini kode-kode dalam MATLAB ya. Kalian bisa sebagai numerator ini satu ya. Maksudnya ini numerator ini yang di atas nih ya. Kemudian denominatornya ini MCK. Ini nilai-nilai konstanta di dalam nominator dan denominator. Ya. Kemudian kita buat sistem transfer function TF numerator dan denominator. Kemudian kita panggil root locus dengan kode R locus system. Yang ini kita memanggil function ini, fungsi R locus ini untuk memplot grafik root locus. Kemudian kita pakaikan grid. Jadi nanti grafiknya itu ada gridnya ya. Kalau nanti terbentuk ya. Nah, kalian boleh coba nih ya program sederhana di MATLAB. Terus coba munculnya seperti apa? Ya, Apa itu cara masukin ini ke ya, MATLAB-nya gimana ya? Di bagian mana? Untuk di step di MATLAB-nya. ya. Kalau di MATLAB tuh kalau coba kalian buka dulu deh, coba buka
share screen coba ke saya. Coba kita bisa lihat sama-sama ya. Silakan. Ya, di sini ada command window ya. Nah, command window kalau kamu ngetiknya di sini, di command window ini ya. Di command window itu kalian coba ketik M sama dengan 1 ya. M sama dengan 1, kemudian C sama dengan 2, ikutin aja. Ikutin aja yang program di sini, masukkan ke sini ya. Ini ketik enter abis abis nulis M sama dengan satu ketik enter apa koma? Ya, semikolon dulu, semikolon, enter. Terus C sama dengan 2 semikolon, enter. K sama dengan 5 semikolon. Ya. Kemudian ketik enter, semikolon, jangan lupa. Kemudian ketik enter, kemudian ketik num sama dengan eh, kurung 1 ya, semikolon, dan enter den sama dengan kurung M C K kurung tutup semikolon. Ikutin aja. Tadi yang NO tadi apa? Ah, Tolong num, tadi yang num, di step NO NUM, 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 nom. Hmm. ya sama dengan kurungnya kurung ini ya, kurung, Kurung Kurawa. bukan kurung kurawal, kurung apa? Kurung vektor. Nah, satu lagi tuh, ada lagi kan, kurungnya Ini kayak gitu. Kayak, iya betul. Satu, kurung tutup, semikolon, enter. Ya, tulis den sama dengan dem kurung, ya den. Den itu maksudnya denominator ya. apa dem Den sama dengan sama dengan kurung buka MCK kurung tutup. Kayaknya pakai spasi ya. M spasi C spasi K. ini. Oke, semikolon, enter, kemudian tulis system. Sys, sys, SYS. Oke. SYS aja. Sys aja. Sama dengan TF kurung buka. Nah, ini kurung biasa kalau yang ini nih ya. Kurung biasa, num, koma, spasi den, kurung tutup, semikolon. Hati-hati ya dalam penulisan program di MATLAB, nggak boleh, jangan ada yang salah. Kalau ada yang salah dia nggak bisa baca nanti. Harus teliti ya. Kemudian enter, tulis R locus system dalam kurung system. R locus kemudian dalam kurung sys. Kurung vektor apa kurung biasa? Kurung biasa, persis seperti di ini. Bisa kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan ya. Sys, kemudian enter. Ini kurung Kurawa dulu apa? Kurung biasa, kurung biasa. Maksudnya pakai apa? Semikolon apa ada enggak? Oh enggak perlu, langsung aja enter. Coba. Ini. Oke, nah ini dia sedang membuat ininya nih apa? eh, Sedang dibuatkan oleh MATLAB. Nah, ini dia plotnya, ya. Tambah lagi bawa grid, grid on.
Nah, grid on. Grid Coba, on. grid on. Pakai spasi ya. Grid spasi on. Enter. Harusnya nih memberikan grid ya, apa garis-garis, apa garis bantu lah. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, disinilah pergerakan trajektori dari nilai S-nya. Sebenarnya dia sudah buat tabel ya. MATLAB sendiri sudah ada tabel ya, cuma dia tidak tampilkan, dia langsung tampilkan plotnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada poles ya, poles itu simbolnya kayak X ya, kayak tanda silang ya. Yang satu warnanya biru, yang satu warnanya hijau, ya kan? Nah, kita bisa lihat di sini ketika nilai S1, ini S1 nih yang biru ya, masalahnya. S2-nya ini yang hijau. Jadi ketika ada kenaikan nilai dengan variasi M, C, K-nya ini 1, 2, dan 5, maka dia plotnya seperti ini. Nah, kalian boleh juga simulasikan dengan nilai-nilai yang lain. Misalnya M-nya mau kasih nilai 2 atau C-nya mau kasih nilai 4 ya. Silakan dicoba-coba untuk melihat kira-kira grafiknya seperti apa. Oke, itu nanti ya. Tapi sekarang kita lihat dulu nih, kira-kira apa ciri-ciri di sini. Coba apa yang bisa ada yang bisa kasih gambaran. Kira-kira sistem ini sistem apa? Perhatikan ya. Dia sudah berada di sebelah kiri imaginary axis. Dan dia S-nya ini, nilai trajektorinya ini berada di negatif real axis. Ya, dan trajektori S1 S2 ini dia akan bergerak ke arah kompleks conjugate ya. Cuma ya dia ke atas. Yang satu ke atas, satu ke bawah. Tapi dua-duanya sama-sama kompleks conjugate. Cuma yang satu positif imaginary axis, yang satu negatif imaginary axis. Nah, sistem ini stabil atau tidak? Dengan pola ini, sistem ini stabil atau tidak? Mau lihat polanya di mana, Pak? Polanya itu Kenapa? maksudnya. Hah? Melihat polanya tuh di yang biru Oke, sama hijau ini melihat apa? polanya tuh gini. Kalau nilai value root-nya berada di kompleks conjugate, maka sistem ini disebut stabil. Ya, itu kalian bisa cek tuh. Ya, polnya damping, overshoot dan lain sebagainya. Ya, ini kita bisa lihat properti-properti dari tiap-tiap value. Nah, ini sistem ini stabil ya, karena dia berada di sebelah kiri imaginary axis. Imaginary axis-nya itu yang ini, yang nol tuh. Nol. Nah, ini itu imaginary axis. Ya kan 0, minus 0,2, minus 0,4, minus 0,6, 0,8. Ke arah kiri itu adalah nilai dari real axis yang berada pada nilai negatif, ya kan? Dia ke arah kiri dari 0. Kalau ke kanan dari nilai 0 itu positif real axis. Tapi kalau ke kiri itu sistem itu termasuk sistem yang stabil, ya, stabil sistem. Nah, kita bisa lihat damping ratio-nya 0,27 tuh langsung ya. Dia langsung ngebaca. Damping ratio artinya apa tuh? Nilai C ya. Nah, bisa ya? Bisa kalian coba-coba di sini nih. Nanti kalau ada sistem kalian nih, misalnya kalian bisa coba menggunakan MATLAB untuk melihat kira-kira karakteristik sistemnya seperti apa. Ya, good, boleh ya. Nah, coba
pelatihan yang tadi buat kayak gini bisa nggak? Bener nggak grafiknya seperti yang ada di buku tadi kita tampilkan? Ya, jadi di sini ke menariknya ya belajar getaran, kalian bisa apa mendesain. Pada akhirnya kalian harus bisa desain, ya, desain sistem, ya. Dengan sebelumnya terlebih dahulu kalian pelajari dulu tuh grafiknya, nilai value KMC-nya untuk bisa divariasikan. Kemudian kalian bisa melihat apa karakteristik daripada sistem tersebut. Oke ya, bisa di stop share screen. Saya akan coba apa diskusikan, lanjutkan ke diskusi kita nih ya. Nah ini kalau mau gunakan Python ya, kalau mau pakai program Python, kalian bisa pakai ini ya. Cuma bukan di MATLAB nih ya. Kalian bisa pakai software yang basic programnya tuh basic program Python. Misalnya contohnya Visual Studio Code misalnya. Ada banyak ya software yang bisa kalian gunakan untuk perhitungan-perhitungan ya. Membuat plot, grafik gitu ya. Kalau pakai Python, saya biasanya pakai Visual Studio Code. Sama saja kalian import aja program ini ke aplikasi VS Code tadi ya. Tapi lebih kurang hampir mirip ya. Kita deklarasikan dulu konstantanya seperti ini ya. Ada M sama dengan 1, C sama dengan 2, K sama dengan 5, ada num 1, dan MC kan hampir mirip dengan MATLAB tadi ya. Cuma untuk memanggil fungsi-fungsinya itu dia punya code-code tersendiri. Seperti ini. Kalau di dalam Python kita gunakan sys sama dengan control transfer function num, den. Ya, kemudian kalau kita mau nampilkan root locus grafiknya, diagram kita pakai control root locus system dan kita tambahkan sebuah fungsi memanggil plot dengan plot.show. Ya, kalian boleh coba. Juga boleh coba dengan program Python ini. Ya, terus compare misalnya hasil Python dengan hasil MATLAB gimana. Tapi lebih kurang sama. Ya. Bisa dibilang identik sama. Nah, di sini diberikan juga keterangan bagaimana kita menginterpretasi dari grafik tersebut ya. Ketika kita meningkatkan nilai K ya, itu sama saja kita menaikkan nilai stiffness daripada spring ya. Nilai stiffness-nya kita naikkan, kita tingkatkan. Artinya apa? Semakin kita tingkatkan nilai stiffness, maka kekakuan dari pegas itu semakin tinggi. Apa yang terjadi ketika kekakuan di dalam pegas itu tinggi, maka uh, gaya aksi reaksi yang dihandle oleh pegas semakin kuat ya. Dia membutuhkan beban yang tinggi untuk bisa menekan pegas karena dia apa uh, nilai kekakuannya atau stiffness-nya lebih besar ya. Maka kalau kita lihat ke dalam grafik S-plane, peningkatan nilai K maka akan mempengaruhi pergerakan trajektori poles ya. Polesnya itu bergerak, jadi poles moving. Dia bergerak kemana? Dia bergerak ke kiri. Ke kiri artinya apa nih? Ke kiri dari imaginary axis ya. Ada S-plane. Maka kalau dia bergerak ke kiri polesnya, maka sistem disebut stabil. Lebih stabil. Kalau dia bergerak ke kiri. Kalau ke kanan, maka dia unstable. Masih ingat ya? Minggu lalu saya pernah tampilkan apa
karakter sifat sistem stabil dan unstable ya. Kemudian peningkatan nilai K itu juga mengacu kepada imaginary axis ya, ke arah imaginary axis. Dia akan memberikan lebih dari uh, osilasinya lebih ya, lebih tinggi, lebih meningkat juga gitu. Ya, sehingga dia memberikan efek getaran karena dia ada osilasi ya. Ada osilasi, tahu ya osilasi kan? Ya kalau dalam gelombang, gelombang kalau berosilasi maka itu identik dengan sebuah getaran dalam sistem. Ya. Kemudian dia juga sistem ini akan mendapatkan nilai kompleks pole. Kompleks pole artinya apa? Rootnya atau akar-akarnya dari persamaan tersebut itu berada di zona kompleks. Ya, zona kompleks itu tadi dia berada di kuadran 2 atau kuadran 3 ya. Masih ingat tadi ya, ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kompleks pole itu rootnya atau polesnya atau akar-akarnya dari persamaan diferensial kita ini berada di kuadran 2 untuk S1 atau kuadran 3 untuk S2. Ya. Itu menandakan ciri-ciri dari vibrasi ya, ada getaran di situ. Namun getaran yang terjadi masih dalam kondisi stabil ya. Ada kestabilan di situ, masih stabil lah getarannya ya. Nah, tinggal kamu kalau dalam desain mau sestabil apa, itu kalian harus mencari nilai K yang cocok dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sistem tersebut yang ingin kalian desain. Yaitu dengan cara memvariasikan nilai K. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira dari pemahaman ini gambar-gambar, grafik, S-plane itu bisa memberikan interpretasi pada kalian dalam mempelajari sistem yang akan kalian kaji. Ya, oke. Nah, di sini juga diberikan quick intuition ya secara cepat ya bahwa tidak ada damping ketika pulse-nya itu berada di imaginary axis. Nah, kalau root-nya tadi kan bergerak ya, trajektori. Tapi ketika pulse-nya sudah berada di imaginary axis, artinya apa tuh? Dia sudah berada di sumbu Y imajiner, ya, di mana real-nya 0, ya kan? Pada real axis 0, tapi pada imaginary axis-nya tidak 0 kan? Nah, nah itu artinya dia tidak ada damping, tidak ada peredaman di sini. Artinya apa? Kalau nggak ada peredaman, maka grafiknya unstable, ya, bisa dibilang unstable. Nggak ada peredaman, dia terus bergetar ya, entah sampai kapan, ya. Kira-kira seperti itu interpretasinya. Kalau more damping, kalau kita berikan damping, artinya apa? Kalau kita naikkan nilai koefisien C, maka pergerakan pulse itu tidak lagi berada di imaginary axis, dia akan bergerak ke kiri daripada imaginary axis. Artinya apa? Dia pulse-nya itu berada dalam kompleks conjugate. Artinya apa? Maka sistem akan kembali menjadi stabil. Ya, tadinya nggak stabil ketika no damping, tapi ketika kita tambah damping, sistem kembali menjadi stabil karena dia berada di sebelah kiri imaginary axis. Kemudian kalau kita naikkan nilai gain K, maka kita bisa meningkatkan frekuensinya. Jadi kalau dalam sistem kalian ingin meningkatkan nilai frekuensi, naikin aja nilai gain K-nya nih. Dia udah pasti akan meningkatkan nilai frekuensinya. Ya, atau sering meningkatkan nilai osilasinya. Contohnya apa sih sistem yang membutuhkan osilasi? Ya tentu mesin yang bergetar ya.
Dia nggak boleh diam, dia harus bergetar. Contohnya apa? Mesin penghancur jalan gitu ya, apa sih namanya itu? Atau mesin pengaduk pengaduk apa? Semen misalnya ya, pasir. Contoh ini contoh aja ya. Karena sistemnya itu harus bergetar untuk bisa mengaduk sistem. Jadi tergantung kalian mau desain apa nih sistemnya untuk fungsi-fungsi seperti apa. Nah, di situ kalian bisa memanipulasi nilai-nilai gain, nilai-nilai konstanta koefisien yang ada di dalam sistem. Supaya sistem yang kalian desain akan sesuai dengan yang kalian harapkan dalam fungsinya, ya. Oke. Okay. Nah, di sini juga diberi lagi tip-tip ya. Kalau kamu mau, if you want. Nah, ini contoh-contoh aja lah, kalian bisa coba sendiri nanti dengan menggunakan ChatGPT. Oke. Okay. Silakan ya. Kalian boleh bereksperimen, gunakan apa sumber daya yang ada ya, dari tutorial, dari MATLAB, dari ChatGPT atau dari YouTube atau dari apapun ya, untuk kalian bisa mengasah skill kalian dalam menggunakan software ya. Ya, saya berharap ke depan kita bisa menggunakan apa tools ini ya untuk membantu kita dalam menganalisis sebuah masalah dalam getaran mekanik ini. Oke? Okay? Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, ini Simulink representation ya. Agak berbeda dengan MATLAB. Kalau MATLAB itu basicnya adalah kode ya, coding. Kita menginput coding, kemudian kita apa menginput nilai value, kemudian kita fit ke dalam tools, sehingga tools nanti yang akan mengolah data dan menampilkan grafik-grafik. Tapi kalau dalam Simulink, kita bermainnya dalam bentuk block diagram. Jadi persamaan diferensial tadi kita representasikan menjadi sebuah block diagram. Simulink dan MATLAB ini sama sebenarnya satu kesatuan software. Kalau kalian install MATLAB, itu biasanya otomatis kalian sudah dapat juga link untuk ke Simulink. Ya. Nah, ketika kalian sudah dapat MATLAB, coba kalian klik satu icon Simulink, ya nanti kalian akan diajak atau dipandu ke command window-nya Simulink. Nah, di dalam Simulink kalian lihat nih contoh ya. Ini sebuah free body diagram daripada spring mass damper system. Ya, kita lihat di sini ada damper, ada spring, ada mass. Ya, spring mass damper system. Yang mana ini juga kira-kira model yang serupa dengan sistem yang kita pelajari barusan. Ya, sama-sama second order system, persamaan diferensial order kedua. Ya, kira-kira transfer function dan matematika modelnya juga mirip seperti skematik diagram yang ada di sini. Ya, karena semua komponen ada nih, ada mass, ada spring, ada damper. Ya. Nah, secara visual skematik ini di dalam Simulink kita convert ke dalam bentuk block diagram. Ya. Kita bikin dulu ininya ya, transfer function, kemudian kita bisa gambar. Tapi ini saya mungkin hanya sekedar memberikan introduction saja, karena eh, kalian akan banyak gunakan ini di teknik kendali nanti ya. Untuk biasanya kalau Simulink itu digunakan untuk mensimulasikan apa sebuah sistem
yang melibatkan sistem kontrol. Nah, di getaran mekanik kita tidak masuk ke dalam sistem kontrolnya, tapi kita hanya sebatas mengenal dan mengetahui karakteristik sistemnya saja. Apakah sistem itu stabil atau tidak stabil. Kemudian kalau kita mau mengkontrolnya, di dalam getaran mekanik kita hanya terbatas dalam memvariasikan nilai-nilai konstanta eh, apa M, C, dan K-nya. Nah, kalau di teknik kendali itu kalian akan belajar lebih advance lagi bagaimana membuat sistem itu uh, bisa dikontrol atau bisa didesain ya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan di dalam penerapannya gitu. Cuma dia lebih lebih advance saja. Jadi ini hanya sekedar overview saja buat pemahaman kalian untuk penggunaan Simulink. Jadi kalian boleh coba-coba ya, silakan digunakan uh, tutorialnya ya untuk bisa mempelajari Simulink-nya. Oke. Okay. Nah, oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita minggu depan kalau nggak salah kita sudah mulai masuk waktu UTBK ya, di mana kampus akan steril. Sejauh yang saya tahu, tidak boleh ada perkuliahan offline selama berlangsungnya UTBK. Jadi selama berlangsungnya UTBK, perkuliahan akan kita lakukan secara online ya. Mungkin kalau tidak jadi masalah, kita akan lakukan di hari yang sama hari ini, di hari Kamis, di jam yang sama, 10.30 sampai jam 12 ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke masa UTS. Saya akan umumkan bagaimana nanti penerapan UTS-nya. Tapi saran saya untuk kalian mempersiapkan diri, ya, pahami semua materi yang sudah kita pelajari. Ya, masuk hari ini bagaimana menggunakan tools, MATLAB, Simulink kalau perlu ya, untuk bisa merepresentasikan sistem-sistem kita dalam penentuan sifat-sifat dan karakteristik sistem tersebut. Ya, ini saya harap bisa menjadi dasar, ya, modal dasar kalian untuk maju ke dalam proyek nanti. Ya, setelah UTS saya akan memfokuskan kalian kepada PBL, Project Based Learning, sampai berakhirnya perkuliahan kita di semester ini. Jadi masih ada waktu kira-kira 5 minggu sampai 6 minggu ya, 7 mungkin ya, 7 minggu setelah UTS untuk semua kelompok mempersiapkan proyeknya. Dan kita akan diskusikan dalam kurun waktu 7 minggu ini untuk diskusi, konsultasi dengan saya bagi tiap-tiap kelompok demi lancarnya dan suksesnya project based learning kalian ya di mata kuliah ini. Saya rasa itu informasi singkat. Pertanyaan lain kita bisa diskusikan di grup kita ya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, saya akan lanjut untuk membuka sesi absen. Seperti biasa di lead saya akan buka hingga batas waktu malam ini ya. Tunggu ya sebentar ya.